Hai Sobat Antara, ada Ovi yang menyapa lagi dalam program Berisik Berita Asik. Wow, berita-berita beberapa bulan yang lalu mungkin masih teringat dalam pikiran kita tentang kasus Bapak Samin, seorang pria asal Solo yang harus ikhlas uangnya dimakan rayap akibat diletakkan di lemarinya. Belum lagi di tahun 2016 ada kasus Ibu Sukma yang juga mirip dengan Bapak Samin, ini harus melihat uang yang telah ia kumpulkan habis dimakan rayap. Namun kabar baiknya yang diterima oleh Bapak Samin, ini adalah uangnya bisa diganti di Bank Indonesia meskipun hanya 80%. Nah, jika kita membahas tentang uang, banyak sekali hal menarik yang penting untuk dibahas. Di antaranya selain kasus dimakan rayap, ada juga uang pecahan baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Edisi podcast Antara kali ini kita langsung datang ke Bank Indonesia untuk membahas lebih lengkap bersama Direktur Departemen Pengelolaan Uang, ada Bapak Ameriza M. Musa. Halo Bapak. Halo Mbak Ovi. Apa kabar Mbak? Senang sekali ya, baik Bapak. Senang sekali tim Antara sudah diterima di Bank Indonesia. Tentu saja kita membahas banyak nih permasalahan. Kalau udah uang, ini kayaknya enak seru ya untuk dibahas dan juga seru tentu saja. Nah mungkin satu persatu nih Pak, terkait permasalahan yang Bapak Samin waktu beberapa bulan yang lalu, itu uangnya diganti 80%. Padahal yang beredar di masyarakat kita lihat uangnya hancur sekali nih Pak. Nah, seperti apa sebenarnya uang yang bisa diganti oleh Bank Indonesia? Oke, makasih Mbak Ovi untuk waktunya ya. Mungkin saya pertama-tama ingin meluruskan dulu ya. Jadi sebenarnya Bank Indonesia itu mengganti 100% uang yang rusak, sepanjang memang terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, jadi kita udah diatur ya dalam peraturan anggota Dewan Gubernur tahun 2017 ya, bahwa kita prinsipnya mengganti 100% sesuai dengan nilai nominal uang yang rusak. Namun memang harus diikuti dengan beberapa persyaratan ya. Yang pertama jelas dari fisik uangnya itu minimal itu 2/3 bagian. Jadi sepanjang Pak Sarmin ya, Pak Sarmin itu memiliki pecahan-pecahan uang itu setelah dikumpulkan secara fisik lebih dari 2/3, Pak Sarmin digantikan 100%. Mungkin ada bagian-bagian uang Pak Sarmin yang setelah dikumpulkan lebih kecil dari 2/3. Itu yang pertama ya. Kemudian kami juga memperhatikan ini Mbak, kalau misalnya uang yang rusak tadi tidak utuh ya, misalnya tidak utuh, tetap kita ganti. Namun memang kalau tidak utuh itu harus paling tidak ada nomor serinya yang bisa teridentifikasi bahwa ini uang rupiah asli gitu. Jadi prinsipnya Bank Indonesia dengan peraturan yang ada yang kita atur di PADG kita nomor 19/13 tahun 2017 itu, Bank Indonesia mengganti sepenuhnya, tapi syaratnya lebih besar dari 2/3 bagian untuk uang rupiah kertas ya. Kalau untuk logam kita juga ganti kalau ada masyarakat punya uang logam rusak, namun secara fisik harus lebih dari setengahnya gitu. Berarti pecahan logam juga bisa diganti. Ini bukan hanya kasus dimakan rayap, tapi juga kadang terbakar. Terbakar. Nah kalau terbakar memang agak khusus ya Mbak Ovi ya. Kalau terbakar itu memang masyarakat itu yang pertama harus membuktikan bahwa memang terjadi kebakaran gitu. Jadi paling enggak ada surat keterangan dari RT setempat atau lurah setempat yang menyatakan memang terjadi kecelakaan gitu. Dan kedua, untuk penggantian itu beda dengan uang rusak. Kalau kebakaran itu harus diteliti dulu oleh Bank Indonesia bahwa uang itu benar telah mengalami kerusakan karena terbakar. Nah, sepanjang itu dua terpenuhi, prosesnya sama, kita akan ganti 100% gitu, seperti itu. 100% dengan memenuhi syarat paling tidak 2/3 Betul. tadi. Nah, kita membahas uang, ini juga kasus Pak Samin sempat, bukan yang pertama sebenarnya Pak ya, malah tadi saya bilang tahun 2016 ada kasus serupa. Berarti di luar sana sebenarnya masih banyak masyarakat yang enggan untuk menyimpan uang di bank. Atau seperti apa dari Bank Indonesia melihatnya? Sebenarnya justru bukan tragedi ya, ceritanya Pak Sarmin itu permasalahan yang ada insight ya untuk ke masyarakat bahwa hendaknya menabunglah di bank. Karena memang risiko kerusakan uang tidak ada gitu dan keamanan juga terjamin gitu. Jadi ini mungkin kesempatan juga Mbak Ovi ya, kita untuk memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat bahwa untuk menabungnya aman tuh lakukanlah di lembaga keuangan, khususnya di bank gitu. Jadi risiko-risiko uang rusak atau kecurian itu bisa dihindari gitu.
Kalau saya melihatnya seperti itu. Ya, ini edukasi juga untuk masyarakat yang terutama mungkin kita lihat di beberapa pedesaan yang mungkin dirasa masih susah akses ke bank, tapi ini saatnya mungkin langkah yang paling tepat untuk menyimpan uang tidak lagi di rumah ya Pak ya. Tapi paling tidak Mbak, kalau memang ada kejadian serupa, itu langkah yang harus dilakukan adalah segera menghubungi Bank Indonesia yang terdekat. Tapi dengan syarat yang tadi ya, bahwa apakah secara fisik ini dia lebih dari 2/3 bagian untuk uang rupiah kertas, kalau logam lebih dari setengah, nah itu berarti 100% akan diganti oleh gitu. Bank Indonesia. Ya. Nah, Pak, ini melihat tentang rupiah dari kasus Pak Samin, sekaligus kita mengedukasi masyarakat. Edukasi lainnya yang juga sedang digalakkan oleh Bank Indonesia ini terkait pecahan nominal baru. Ada beberapa uang yang keluar, ini mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu Pak ya? Mulai dari bulan Agustus. 100.000 ya, Agustus. Ini bagaimana Pak? Jadi gini, memang dalam aturan kita diamanatkan bahwa Bank Indonesia itu melakukan evaluasi setiap 6 tahun. Jadi kita selama 6 tahun itu kita mengevaluasi mengenai kondisi peredaran uang kita, dan kebenaran ya dalam jangka waktu 6 tahun itu kita banyak masukan, termasuk dari masyarakat. Persatuan Tunanetra Indonesia itu memberikan masukan, mereka sulit membedakan pecahan mata uang antara yang 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 seperti itu. Kemudian ada beberapa masukan dari masyarakat juga. Nah, sehingga pada tahun ini ya, bulan Agustus nih, kalau peraturannya kita diatur di Peraturan Bank Indonesia nomor 24. Kita nerbitin ada 7 peraturan Bank Indonesia untuk pecahan yang 1.000 sampai yang 100.000. Jadi kita ada 7 emisi baru. Nah, terus tadi pertanyaannya kenapa gitu ya Bank Indonesia kok menerbitkan pecahan uang rupiah kertas yang baru tahun emisi 2022. Kita ada 3 alasan. Yang pertama supaya masyarakat tuh mudah mengenali, membedakan ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat dari fitur security-nya sehingga lebih sulit untuk dilakukan pemalsuan. Yang keempat, tentunya kita ingin uang itu lebih panjang masa edarnya. Nah, untuk itu kita melakukan berbagai upaya, Mbak. Bahkan untuk mengingatkan masyarakat uang baru, kita menggunakan jargon intan. Intan itu apa? Intan itu indah, ya. Kemudian aman, dan terakhir tahan lama. Itu sesuai dengan 3 tujuan tadi. Nah, beberapa upaya kita lakukan ya untuk dari sisi mudah dikenali. Kalau Mbak Ufi perhatikan, uang yang sekarang tuh warnanya lebih cerah. Iya, mencolok langsung. Oh, jadi tahu mana 1.000, mana 2.000. Kalau dulu mungkin mirip ya, 2.000 sama 20.000 suka ketukar-tukar. Betul. Sekarang jelas mana yang 2.000, mana 20.000. Nah, itu salah satu masukan masyarakat. Masyarakat tuh suka salah gitu. Dia mau bayar 2.000, yang dikeluarin 20.000, rugi kan? Berarti sekarang udah bisa kita mitigasi itu resiko itu. Kemudian kita juga melakukan ini detail-detail, kan di dalam uang itu kan ada keindonesiaan ya. Ada tarian, ada destinasi wisata. Itu gambarnya tuh lebih detail dan daripada sebelumnya. Jadi lebih clear gitu ya. Kemudian juga kita menstandarisasi dari sisi desain, Mbak. Yang tadi saya bilang tunanetra itu sulit membedakan. Sekarang kalau diperhatikan uang rupiah baru itu perbedaan antara satu uang pecahan ke uang pecahan lainnya tuh selisihnya 5 mm. Dulu cuma 2. Jadi antara uang kecil sama besar tuh kelihatan gitu. Kalau 100.000 besar. Tapi kalau 1.000 rupiah kecil. Nah, itu lebih kontras. Itu dari sisi mudah dikenali ya. Kemudian kita juga dari sisi keamanan ya. Kita ingin uang rupiah kita lebih kuat terhadap gempuran uang palsu ya. Kita menggunakan namanya ada benang pengaman itu yang lebih canggih ya. Di mana benang pengaman itu dengan teknologi micro lens. Jadi kalau kita lihat dari kanan kiri itu bergerak dia. Dan sinar UV juga kadang Pak ya? Pakai ultraviolet. Kemudian kita juga ada namanya tinta berubah warna gitu. Dan yang terakhir kita untuk ketahanan, kita sadari Mbak, kalau uang pecahan kecil ya, yang 20.000 ke bawah itu kan peredarannya tinggi. Kadang-kadang kan tingkat lusuhnya juga tinggi gitu. Sehingga untuk yang tahun emisi 2022, kualitas bahannya kita perbaiki. Itu apa yang membedakan Pak dari bahan tadi?
Jadi Karena kalau kualitas kertas kualitas kertasnya lebih tebal, bahkan kita tidak bedakan lagi kualitas kertas yang 100.000 dengan yang pecahan kecil. Jadi istilahnya gramasinya, berat setiap lembar itu lebih standar gitu. Dan juga kita juga mengenal standarisasi dari sisi desain, Mbak. Kalau dulu ya pecahan 100.000 itu benang pengamannya ada di tengah-tengah antara Presiden RI pertama Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Jadi seolah-olah jadi kayak musuhan gitu. Jadi di tengah-tengah ada benang. Sekarang enggak. Pahlawan itu tidak terkena dengan benang. Itu salah satu yang kita sempurnakan. Perbaiki desain-desainnya juga. Nah, jadi perbaikan itu ya harapan tadi lebih gampang dikenali, kemudian lebih tahan lama ya, kemudian lebih aman. Kalau pembeda lainnya tadi ada daerah wisata, juga ada pahlawan-pahlawan yang pasti digunakan dalam rupiah. Ini ada yang pembedanya nggak Pak? Pahlawan yang digunakan di tahun edar yang sekarang dengan sebelumnya? Sama. Cuma kita detail-detailnya lebih baik, kemudian warnanya lebih cerah, perbedaan antara satu pecahan dan pecahan lainnya juga lebih kontras gitu. Sehingga harapannya masyarakat lebih aman gitu. Kemudian peredarannya juga lebih kuat ya, karena kertas kualitas uang. Bahkan ada satu lagi yang saya lupa, di pecahan yang tahun emisi baru ini, setelah cetak ya, itu seperti mobil kita coating, jadi dicat lapis gitu, sehingga nanti dia lebih tidak sensitif terhadap air gitu. Karena permasalahan juga selain lusuh yang gampang karena terkena air juga membuat rupiah. Iya, dengan coating ini dia lebih awet kan. Seperti cat mobil kalau di coating kan dia lebih gampang bersihinnya gitu. Nah, untuk sosialisasi sendiri Pak dari Agustus hingga saat ini apa yang sudah dilakukan oleh BI ke masyarakat? Karena saya sempat baca juga beberapa informasi di daerah nelayan ini khususnya masih bingung dengan uang pecahan baru, Pak. Iya. Ya, jadi karena memang nih uang baru ya, baru terbitnya itu kan pas Agustus, setelah kita memperingati 17 Agustus ya. Kita sebenarnya kegiatan nasional kita udah lakukan yang namanya Festival Rupiah Berdaulat, FERBI. Kita di Istora itu ada selama seminggu kita lakukan exhibition, ada kayak seminar-seminar, talk show gitu ya. Itu maksudnya untuk mengedukasi juga. Dan yang kita lakukan kegiatan edukasi itu juga kita kita laksanakan di seluruh kantor kas Bank Indonesia yang di seluruh daerah yang berjumlah totalnya 45. Makanya terkait dengan uang baru ini ya, kita juga punya program yang namanya Cinta Bangga Paham Rupiah. Saya rasa salah satu manfaat dengan adanya Cinta Bangga Paham Rupiah ini sekaligus kita gunakan untuk memperkenalkan, mempromosikan uang baru tadi. Jadi kita edukasi, bukan hanya memperkenalkan uang baru, kita juga ingin masyarakat teredukasi dari sisi cinta, bangga, paham rupiah. Nah, cinta, bangga, paham rupiah ini dari mana jargon-jargon ini akhirnya muncul, Pak? Cinta, kita kan sudah cinta rupiah, Pak ya? Tanpa disuruh juga kita pasti cinta rupiah, Pak. Seperti apa, Pak? Tapi kan rupiahnya belum tentu cinta sama kita, kan? Nah, jadi kalau kita memang sengaja, Mbak, kita buat jargon CBP rupiah itu, kalau dulu kita kenal adanya 3D, ya kan? Untuk mengenal rupiah tuh diraba, dilihat, diterawang. Itu kami lihat kayaknya perlu diperdalam gitu ya, maknanya, sehingga kita mengenal istilah CBP rupiah, cinta, bangga, paham rupiah. Kalau cinta tuh filosofinya gini, Mbak Ovi, jadi kita ingin masyarakat tuh ya kalau dia itu mengenal secara detail karakteristik uang. Maksudnya apa? Semakin dia mengenal, tentunya dia dapat memitigasi risiko dari serangan uang palsu gitu. Itu maksudnya. Jadi bukan hanya tahu selintas gitu ya, tapi tahu kalau uang 2.000 pahlawannya ini, ada pengamannya di sini. Nah, itu untuk cinta tuh. Jadi kita ingin mereka lebih kenal gitu. Kan ada pepatah, tidak kenal maka tak cinta kan. Betul. Nah, makanya dikenali lebih dalam. Kemudian yang kedua tentunya setelah dia kenal, uang itu dirawat. Dirawat itu kita edukasi bahwa uang itu jangan di stapler, jangan diselotip, ya kan. Kadang-kadang kan kalau pedagang tuh 10 stapler 10. Nah, itu berarti tidak merawat rupiah. Termasuk itu yang kita edukasi.
Dan tentunya terakhir kita menjaga ya. Misalnya ditempatkan uang pada dompet gitu. Itu yang cinta ya. Kemudian yang bangga nih. Coret-coret kadang Pak ya? Ya, itu juga salah satu yang kita edukasi bahwa uang itu jangan digunakan untuk coret-coret, untuk stapler gitu ya. Untuk kalau bangga, kita sekaligus menggugah rasa kebanggaan terhadap negara ya. Kita edukasi bahwa uang itu adalah simbol kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita bangga loh, maksudnya bangsa yang punya uang. Ada suatu negara tuh nggak punya uang, dia pakai dolar gitu, dolar Amerika misalnya. Ada beberapa negara di Afrika tuh dia nggak punya kedaulatan dari sisi uang. Nah kita punya kan, bahkan dari dulu gitu. Kita lihat dari zaman-zaman dulu aja kita uang udah, rupiah itu udah mulai digunakan. Kemudian kita sadari ke masyarakat bahwa uang itu sebagai alat pembayaran yang sah di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang penting juga kita sadari ke masyarakat dari sisi bangga ini adalah bahwa uang itu bisa menjadi pemersatu. Karena kalau Mbak Ovi ingat dulu tuh pada zaman-zaman Orde Baru, Orde Lama, setiap daerah tuh nerbitin uang. Ada uang Sumatera, ada uang Batak, ada uang Ambon gitu. Sekarang kan uang rupiah satu di mana-mana gitu. Jadi itu yang bangga ya. Sementara kalau paham tentunya kita juga ingin mengedukasi lebih tinggi lagi nih Mbak, mungkin sasarannya ke mahasiswa gitu ya, atau yang anak-anak SMA bahwa peran rupiah itu dalam perekonomian itu sangat matters, sangat penting gitu. Pengendalian uang itu bisa menciptakan stabilitas moneter dan sistem keuangan suatu negara gitu. Dan yang lebih penting lagi, kita ingin mengedukasi masyarakat ya bahwa uang itu harus disikapi dengan bijak gitu, bertransaksi, kemudian melakukan berhemat gitu ya. Dan tentunya penghematan ini kan tentunya akan menimbulkan investasi di kemudian hari. Itu yang cakupan CBP rupiah. Juga, ya. Nah ini belakangan yang dari tadi kita bahas adalah masalah uang kertas Pak ya. Lalu uang logam bagaimana Pak? Apakah ada yang barukah dari uang logam atau seperti apa? Kalau selama ini kita uang logam belum ada rencana penerbitan. Kami justru yang menjadi PR kami itu kami ingin menyebarkan uang logam ini agar lebih diterima di masyarakat gitu. Karena ada kecenderungan masyarakat tuh kan habis terima uang logam nggak disimpan gitu. Kadang-kadang tidak balik ke Bank Indonesia. Nah kita lagi cari cara bagaimana supaya resirkulasi uang itu bisa berjalan gitu. Kita sedang lagi melakukan penjajakan dengan industri retail Mbak. Kalau di luar negeri itu kan uang pecahan itu ada kayak vending mesin. Jadi masyarakat bisa langsung nukerin ke dalam mesin, dia akan dapat kupon yang bisa langsung dibelanjakan di supermarket. Nah itu salah satu ide yang mungkin kita lagi akan pelajari gitu. Intinya kalau dari sisi desain, rencana penerbitan kita masih seperti sesuai kebutuhan saja. Kita akan lakukan pencetakan sesuai dengan kebutuhan, tapi PR-nya bukan masalah desain ya, tapi masalah kegunaan gitu yang digunakan untuk masyarakat. Betul. Nah balik lagi ke campaign cinta, bangga dan paham rupiah ini sering sekali kita dengar ya Pak ya di sekarang belakangan ini mungkin. Lalu bagaimana? Apakah sudah ada respon yang diterima oleh Bank Indonesia terkait kampanye ini Pak? Respon ya, yang jelas kita melakukan edukasi CBP itu mensasar ke seluruh lapisan masyarakat ya. Dan yang kita sasar utama ini adalah kita melakukan yang namanya training of trainers kepada para guru-guru gitu, karena kami menyadari kalau guru teredukasi dia bisa menjadi agent untuk melakukan transfer ilmu ke murid-muridnya. Itu udah kita lakukan tuh Mbak. Jadi itu strategi yang kita lakukan. Tapi kalau ditanya respon, ini juga tentunya positif ya, walaupun uang itu udah mereka kenal, karena CBP rupiah itu memberikan edukasi dari sisi yang lain dan lebih detail, mereka tuh justru impress gitu. Yang selama ini mungkin terima uang jarang diperhatiin ya. Ngeliat, oh pahlawannya ini, jadi senang gitu. Kita biasanya terima udah bayar aja. Tapi dengan kita edukasi, ini loh ada pahlawan ini, kita ceritain sejarahnya. Ini ada tarian ini, kita ceritakan. Jadi ada edukasi kebangsaan itu yang jadi menarik gitu. Responnya sangat positif ya, terutama untuk anak-anak sekolah, termasuk juga kepada ibu-ibu gitu ya, ibu rumah tangga.
bahkan kita lakukan edukasi juga ke pulau-pulau terpencil, terluar, dan terdepan. Kita kan kerjasama dengan Angkatan Laut. Kita menyebarkan uang-uang ke pelosok-pelosok yang tidak terjangkau oleh bank. Nah, sambil kita mengedarkan uang, kita lakukan edukasi juga gitu. Itu sejalan dan mereka seneng gitu, positif. Ini yang paling sering juga beredar di masyarakat, jika ada uang baru berarti rupiah kita semakin banyak. Nah, mungkin itu mau diluruskan Pak ke masyarakat. Itu mitos masyarakat ya. Jadi kalau ada uang, wah ini berarti nambah nih uang. Kalau nambah uang terinflasi gitu ya. Jadi memang yang kita lakukan itu dalam mencetak uang baru itu mengganti rencana pencetakan uang yang lama. Jadi katakan gini Mbak, misalnya tahun ini kita berencana mencetak sebanyak 100 miliar gitu. Nah, itu komposisinya kita atur gitu. Kalau memang kita rencana 100, berarti kalau misalnya kita udah terlanjur mencetak yang 20 tuh emisi lama, berarti sisanya aja 80. Jadi bukan 100 ditambah 80 gitu ya. Jadi kita pastikan bahwa in total uang yang kita cetak itu sesuai dengan rencana. Makanya setiap tahun ada yang namanya kita sebut kita melakukan estimasi kebutuhan uang. Jadi misalnya kita lihat ekonomi ke depan ya, bagaimana nih trennya. Kalau uang itu kan seiring ya, maksudnya berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau dilihat pertumbuhan ekonomi depan, berarti tentu kita hitung berapa estimasi kebutuhan uang di masyarakat gitu. Nah, dasar itulah yang menjadi patokan kita untuk melakukan pencetakan. Nah, kebetulan sekarang udah berlaku yang baru nih. Nah, tahun 2022 udah fully baru. Jadi tahun 2022 tuh udah yang kita cetak adalah hanya yang baru. Kalau ada uang yang tahun emisi sebelumnya, berarti yang masih ada stok kita gitu. Jadi nggak menambah. Oke, berarti kalau masyarakat ingin mendapatkan bisa langsung menukar sebenarnya. Iya, yang betul caranya bisa mereka menarik tabungannya ya. Misalnya ke bank, mereka menarik. Pada saat ini memang mungkin belum banyak ATM yang menyediakan uang baru ya. Karena bank itu kan harus menyesuaikan, mengejas mesin-mesinnya. Jadi setiap ada uang baru yang masuk ke mesin, ATM tentunya kan ada setting. Nah, mungkin sekarang ini bank masih proses itu. Tapi kalau masyarakat tarik tabungan ke loket bank, dia bisa minta yang baru. Itu salah satu cara mendapatkan uang baru. Yang kedua, penukaran. Penukaran bisa ke Bank Indonesia. Kita menyediakan loket-loket penukaran yang kita namakan kas keliling. Jadi setiap kantor, yang ada 45 kantor itu, kita menyediakan fasilitas penukaran uang, dan masyarakat bisa langsung akses ke aplikasi kita yang namanya Pintar. Di website kita, di situ ada hari-harinya kapan, mau nuker di mana, itu bisa masuk. Dan kita juga kadang-kadang melakukan kegiatan penukaran bersama bank. Seperti yang waktu kemarin pada saat Idul Fitri, kita bekerja sama dengan seluruh bank, hampir semua bank. Kita serentak melakukan kegiatan penukaran kas keliling. Kas keliling itu penukaran melalui kendaraan ya, yang mobile, ada di pasar, ada di stasiun, seperti itu. Sesuaikan dengan tempat tinggal kita juga. Iya. Ya. Jadi kita sebar juga, gitu. Dipermudah juga, nggak usah ke bank, jadi tinggal cek aja kas kelilingnya di mana, kita bisa mendatangi itu. Betul. Oke, ketika ada uang yang dilepas, ada juga uang yang ditarik. Yeah. Beberapa bulan yang lalu juga Bank Indonesia ini melakukan penarikan sejumlah uang emisi yang cukup lama, Pak. Betul. Nah, itu emisi berapa dan apakah jika Sobat Antara ini masih memiliki uang tersebut, itu masih bisa menggunakan atau tidak, Pak, sebenarnya? Betul. Jadi karena kita menerbitkan yang baru ya, tentunya juga kita mengevaluasi uang-uang rupiah kertas atau uang logam yang perlu kita tarik dari peredaran atau kita cabut ya. Kita pernah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 23/12 tahun 2021 ya, kita mencabut dan menarik uang rupiah khusus, khususnya untuk uang-uang yang lama ya. Tahun emisinya itu mulai dari tahun 1970 sampai tahun 1990. Kita nyatakan dengan peraturan itu, uang tersebut tidak berlaku sejak tanggal 30 Agustus tahun 2021. Berarti langsung tidak berlaku? Langsung tidak berlaku. Tapi ini beda, ada selisih 7 hari dengan peraturannya. Biasanya kita kasih jarak 7 hari, tidak berlaku. Ini beberapa sesuai dengan peraturan ini ya, ada beberapa uang, contohnya ada uang rupiah khusus seri 25 tahun kemerdekaan Indonesia. Itu tahun 70 keluarnya tuh.
Kemudian ada juga uang rupiah khusus seri Cagar Alam tahun 1987. Kemudian ada uang rupiah khusus seri Angkatan 45 tahun 1990 dan juga menarik uang rupiah khusus seri Save the Children tahun 1990. Pada saat uang-uang yang tadi saya sebutkan itu berarti sejak tanggal 30 Agustus 2021 tidak berlaku. Tapi bukan berarti pada saat itu masyarakat dirugikan gitu, karena kita kasih waktu spare 10 tahun sejak tanggal 30 Agustus 2021 untuk segera menukarkan ke Bank Indonesia dimanapun ya gitu. Itu yang pertama. Yang catatan saya kedua itu ada Peraturan Bank Indonesia nomor 24/15 tahun 2022 tahun ini, yaitu kita keluarkan peraturan ini tanggal 24 Agustus, di mana sejak tanggal 30 Agustus tahun 2022 kita menarik uang rupiah khusus seri Demokrasi dan seri Presiden. Gitu, kita tarik gitu. Seri yang ditarik ya oleh Bank Indonesia. Jadi kalau Sobat Antara ternyata di rumah menemukan ya celengan, ya benar bongkar celengan ternyata masih punya seri itu, segera cepat gitu. Betul, ditukarkan langsung ke Bank Indonesia terdekat di Yeah. daerah Sobat Antara. Nah, yang mencengangkan juga, ini mungkin saya juga baru dengar uang-uang ternyata beragam sekali ya. Yang paling baru ada katanya pecahan 1 juta ini dikeluarkan oleh Peruri. Nah ini gimana Pak? Pecahan 1 juta ini bisa dipakai belanja atau gimana Pak? Ya, ini memang kalau masyarakat itu senang hoax ya. Jadi kalau hoax itu beritanya cepat viral gitu. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, kita tuh dalam penerbitan uang baru itu ada pentahapannya gitu. Bahkan pada saat kita melakukan perencanaan, kita juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan gitu. Dan proses ini panjang gitu ya. Dan pada saat penerbitan itu tentunya masyarakat jangan cepat tergiur ya kalau ada berita-berita itu, dipastikan aja ada nggak dasar hukumnya gitu. Karena yang namanya penerbitan uang baru itu harus melalui peraturan Bank Indonesia, seperti yang tadi saya sebutkan. Bahkan yang kita keluarkan yang tahun 2022 ini kan setiap satu pecahan tuh satu peraturan gitu. Nah jadi mungkin masyarakat pada kesempatan ini kami menghimbau jangan cepat tergiur ya dengan berita-berita. Pastikan cari informasinya, dasar hukumnya gitu ke Bank Indonesia atau melalui berita-berita. Saya rasa di website kita juga jelas kalau misalnya ada uang baru, tentunya yang pertama kali menginformasikan BI gitu. Kalau di BI nggak ada berarti itu palsu gitu. Mudah-mudahan sih masyarakat lebih paham gitu. Betul. Dan jangan langsung menelan bulat-bulat ya. Bawa uang 1 juta mau ditukar ke Bank Indonesia. Betul. Nanti dibelanjakan lagi. Betul. Jadi beberapa informasi mungkin ada yang hoax dari masyarakat ini sudah langsung dibenarkan dan diluruskan oleh Bank Indonesia jika tidak ada pecahan 1 juta, lalu pecahan-pecahan yang memang dikeluarkan memang sudah terdata ya Pak. Nanti juga kita berikan gambar-gambar dan contohnya untuk masyarakat. Oke, mungkin dari Pak Amariza, ini kan obrolan yang menyenangkan kalau kita membahas tentang uang. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak untuk masyarakat? Silakan Pak. Jadi kalau saya sih lebih pertama ya, supaya tadi kan ceritanya Pak Sarmin ya. Iya, Pak Sarmin. Yang dari Surakarta, penjaga sekolah. Mungkin lesson learn yang pertama, kami himbau masyarakat bisa menyimpan uang itu pada lembaga keuangan yang sah gitu ya. Jadi jangan sampai risiko uang rusak itu dialami oleh Bapak Ibu dan masyarakat sekalian gitu. Jadi saya rasa itu yang salah satu cara. Kemudian yang tentunya penting juga adalah masyarakat harus menjaga uang rupiah, kita rawat ya, dan tentunya harapannya sehingga kualitas uang rupiah kita lebih baik di masyarakat gitu. Dan yang lebih penting, masyarakat harus mengenal rupiah dengan baik ya, karena ini juga untuk kebaikan masyarakat. Masyarakat lebih paham terhadap karakteristik uang rupiah dan ciri-ciri keamanan uang rupiah sehingga bisa terhindar dari pemalsuan uang. Mungkin saya rasa mungkin poin itu aja, 2 yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ada manfaatnya.
Betul. Terima kasih Pak Ahmad Riza, ini adalah Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia yang tentu saja sudah menjelaskan banyak sekali hal, mulai dari pertama edukasi ke masyarakat terkait pentingnya menjaga uang, lalu ada juga uang baru yang dikeluarkan untuk tahun emisi ini oleh Bank Indonesia, dan juga ada edukasi terkait cinta, bangga, dan juga paham rupiah. Semoga obrolan ini bisa memberikan inspirasi dan juga insight serta pemahaman baru untuk Anda Sobat Antara. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi-informasi menarik lainnya di antaranews.com. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye!